Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah. Marilah, ibadah Minggu Paskah ketiga kita kuduskan dengan satu pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat kekasih Kristus, bersama kita akan mendengarkan hukum kasih sebagaimana yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mengaca kepada hukum kasih tersebut, nyata sekali dosa dan kesalahan kita, karena kita belum mampu melakukan kasih kepada sesama, bahkan kepada diri kita sendiri. Karena itu, mari bersama kita menyesali dosa kita dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 25 bait pertama dan kedua. Ya Allahku di cahayamu. Kau lihatlah
Setelah kita mengakui dosa-dosa kita akan menerima berita anugerah dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan sebagai berita anugerah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah. Jemaat yang terkasih, petunjuk hidup baru terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai dengan 38. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu, anak-anak, eyang, pada saat ini kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Karena itu mari bersama kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan rahmat, kami sekelompok kecil, keluarga-keluarga yang berada di rumah, sungguh merasakan syukur kepadamu. Karena hingga sampai hari ini, Engkau memberikan kami kekuatan, ada sukacita, ada keterbukaan, ada rasa lebih saling mengasihi dan menguatkan satu dengan yang lain. Itu semua karena Tuhan ada dan bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami tetap memohon kepadamu, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara serta dunia yang memprihatinkan, kami memohon agar keluarga-keluarga yang ada tetap Engkau berikan kekuatan, kedamaian, dan juga dapat melewati peristiwa yang ada saat ini, tetap dimampukan bersyukur kepadamu. Karena itu ketika di berbagai macam tempat sekarang dilakukan PSBB, kami memohon kepadamu supaya masyarakat boleh tenang,
masyarakat boleh dapat secara bijaksana mengambil sikap sesuai yang ditentukan dan disarankan oleh pemerintah, sehingga pandemi COVID-19 pada saat ini sungguh-sungguh selesai dengan segera, dan kami boleh bersukacita menyambut kembali aktivitas kerja dan hidup kami seperti biasanya. Karena itu kami juga berdoa agar para pemudik dapat ditanamkan hati dan pikiran yang bijaksana dalam menyikapi segala hal yang terjadi, sehingga dengan kebijaksanaan yang mereka miliki di berbagai macam tempat yang mana sekarang sudah dilakukan penutupan dan area terbatas, semua kembali menjadi normal. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur untuk para medis yang sudah Tuhan pakai di dalam pelayanan ini. Kami mohon juga Engkau berikan kekuatan, ketabahan, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan pengharapan, serta kami berdoa bagi mereka yang sudah gugur, karena mereka belajar untuk dapat memberikan diri mereka sebagai para pelayan. Karena itu kami memohon kepadamu agar keluarga juga diberikan penghiburan dan ketabahan. Berdoa pula Tuhan bagi polisi dan TNI yang sudah bekerja keras sedemikian rupa, yang berjaga-jaga 24 jam. Kami mohon kepadamu juga Engkau tanamkan hati dan pikiran yang bijaksana untuk bisa mengkoordinir, untuk bisa mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Demikian pula berikan mereka kekuatan serta kesehatan yang prima. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bapak Wali Kota Sigit Widionindito, Bapak Bupati Jainal Arifin, yang dengan kebijaksanaan mereka sudah mengatur dan mengelola negeri ataupun daerah tempat mereka memerintah. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya para pimpinan bangsa ini juga dengan penuh kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan berikan segala sesuatu yang diperlukan, sehingga kami masyarakat boleh kembali penuh damai sejahtera, boleh merasakan kenyamanan, boleh merasakan kedamaian di dalam segala situasi dan kondisi. Jikalau pada saat ini ya Tuhan, saudara-saudara kami yang muslim sudah memasuki masa berpuasa mereka, kami mohon juga di dalam masa berpuasa ini, mereka juga diberikan kemampuan untuk dapat menyerahkan segala perkara ini di tangan Tuhan, sehingga kami pun saudara-saudara yang lain juga dimampukan menghormati saudara kami yang berpuasa, sehingga terjalin rasa toleransi yang tinggi, terjalin keinginan untuk saling bergandengan tangan, membangun kehidupan ke arah yang lebih baik. Kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang jauh dari rumah, yang masih harus bekerja, yang tidak dapat pulang. Kiranya berkat dan penyertaan-Mu juga bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh melakukan aktivitasnya dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan tetap dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat pemberian yang boleh kami terima hingga hari ini. Biarkanlah kebersamaan bersama dengan keluarga kami, dengan anak-anak, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, semakin mengikatkan tali persaudaraan yang semakin teguh. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita menghitung akan berkat dan kemurahan Tuhan, sudah semestinya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendasari persembahan kita di dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai yang ke-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?
Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di seluruh depan umatnya. Kidung Jemaat 450 menghantar kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, Sang Pemelihara kehidupan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dan berkat-Mu senantiasa kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih ketika kami diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit dan situasi yang tidak menentu ini. Inilah ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami haturkan kepadamu. Terimalah, layakkanlah dan kuduskanlah. Biarlah persembahan ini menjadi sarana di dalam kami membangun persekutuan dan menjadi saluran berkat, dan tentunya menjadi sarana bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah dan mampukanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan ajarilah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berdoa secara khusus untuk kebutuhan keluarga kami masing-masing dan kebutuhan gereja kami masing-masing. Kiranya Tuhan cukupkan, Tuhan curahkan berkat, sehingga kami senantiasa merasakan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah masa sulit dan situasi yang tidak menentu ini. Ya Tuhan, Sang Terang Firman yang hidup, seperti rusa yang merindukan akan aliran sungai-Mu, saat ini hati dan jiwa kami rindu dan haus akan kebenaran Firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama akan merenungkan sabda firman Tuhan. Adapun bacaan Injil pada saat ini, pada Minggu Paskah ketiga ini, kita bersama akan merenungkannya dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai 35. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai 35.
Demikianlah firman-Nya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap
di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda dari Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia mendengarkan, menghayati dan melakukan setiap kehendak firman-Nya. Haleluya. Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan yang ada di Klasius Magelang. Bapak, Ibu, dan Saudara, Eyang Kakung, Eyang Putri, Mbak, Mas, adik-adik yang saya kasihi, tentu hari ini adalah suatu hari yang sangat istimewa, di mana kita bisa bersekutu dengan keluarga kita masing-masing sampai saat ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya yakin ada sukacita, ada sehat dan luar biasa. Amin. Perlu kita aminkan memang. Di mana ada sukacita, ada kesehatan, itu semua adalah karena berkat Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mengambil tema dari Sinode GKJ, dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Di dalam kehidupan kita bergereja, berkeluarga, bermasyarakat, pasti pernah merasakan yang namanya kecewa. Mungkin kecewa dengan pasangan hidup, kecewa dengan anak-anak, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan kolega yang ada di sekitar kita, atau mungkin kecewa dengan orang-orang yang di dalam satu gereja bersama saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita merasa kecewa ini, apakah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan atau mendekatkan diri kepada sesama, atau sebaliknya? Kita semakin menjauh dari Tuhan dan menjauh dari sesama juga. Mari kita merenung sebentar apa yang saat ini sedang kita rasakan. Bacaan pagi hari ini juga mengisahkan murid Yesus yang merasa kecewa, bahkan berputus asa. Artinya apa? Mereka sudah tidak ada pengharapan, mereka tidak ada kepercayaan lagi kepada Tuhan. Buktinya mereka ke Emmaus. Apa yang menyebabkan mereka kecewa? Dalam pemikiran mereka, Tuhan Yesus tidak mati dan menjadi pemimpin bagi mereka, terlebih membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi ternyata Yesus wafat
Tidak ada sesuatu apapun yang dikerjakan Yesus. Mereka sangat amat kecewa sekali. Di hari Jumat, Sabtu, sampai Minggu, mereka menunggu di Yerusalem. Tetapi apa yang dikatakan Yesus pada waktu itu, bangkit dari antara orang mati, hanyalah suatu omong kosong saja. Maka mereka tidak berpengharapan lagi kepada Yesus. Mengapa mereka pergi ke Emmaus? Yang pertama, mereka berpikir mencari perlindungan karena tidak memiliki pemimpin lagi. Emmaus juga berkumpulnya elit politik, pembesar kota negara pada waktu itu. Mereka ingin mencari jati diri dan mencari pemimpin untuk kehidupan mereka. Mereka sudah tidak mau bersekutu lagi dengan para murid, dengan Yesus yang merasa mereka dibohongi oleh apa yang dikatakan Yesus dalam kehidupannya. Bapak Ibu, jemaat yang mengasihi Tuhan, ada yang menarik dalam bacaan ini. Kleopas kecewa dengan Tuhan Yesus yang sudah wafat, tetapi nyatanya selama berjalan menuju ke Emmaus, mereka tidak berhenti membicarakan. Mereka tidak berhenti mempercakapkan Yesus itu siapa. Bagaimana ketika dia sengsara, wafat, itu terus dipercakapkan. Dan sampai pada saat Yesus menemui mereka, diajak berbicara, masuk ke dalam satu rumah, makan bersama dan memecahkan roti, barulah mata mereka terbuka bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Terbukalah iman mereka, pengharapan yang baru di dalam diri Kleopas dan murid yang lain. Jemaat yang mengasihi Tuhan, melalui tema pagi ini, dibangkitkan untuk berkarya, yang menjadi pertanyaan, siapa yang dibangkitkan? Dan siapa yang berkarya? Tentu bukan Kleopas dan para murid, karena mereka sudah dibangkitkan dan sudah berkarya. Di tahun 2020 dibangkitkan, dan yang berkarya adalah saya dan saudara. Kita semua jemaat Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya ketika kita tetap berkarya di tengah masalah dunia, masalah negara kita Indonesia saat ini? Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Pada saat Kleopas kecewa, mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Seharusnya mereka tetap di sana untuk saling menghibur, menguatkan. Ketika mereka merasa khawatir, merasa sedih, merasa bimbang. Tetapi dengan nyata, dengan real, Kleopas pergi meninggalkan persekutuan dengan murid-murid yang lain. Apa yang dilakukan Kleopas tidak jauh berbeda dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, ketika ada persoalan, kita seringkali mencari kepentingan dan kesenangan diri, meninggalkan persekutuan itu. Terlebih sampai hari ini kita masih melakukan peribadatan di rumah. Ada dua hal yang mungkin bisa kita simpulkan, di mana jemaat yang pertama bisa merasakan persekutuan dengan keluarga, merasa bosan, merasa tidak nyaman karena merasa tidak bisa bertemu dengan pendetanya, kawan-kawannya, majelis. Dan yang kedua, mungkin
Juga ada yang merasa bersyukur karena mereka bisa saling mendoakan di antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, dengan besan, dengan keluarga yang lain. Tetapi mari kita terus bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, keluarga kita masing-masing, sampai dinyatakan aman adanya pandemi virus corona ini. Yang kedua, jangan memendam rasa kecewa yang berkepanjangan. Hal terburuk saat kita kecewa adalah apa? Kita tidak bisa berkarya dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa menghadirkan kuasa kasih Kristus itu. Apa yang kita lakukan hanya suatu formalitas saja. Kosong, kasih yang kosong. Pada saat para murid merasa kecewa, dia tidak bisa memandang Yesus yang ada di sampingnya. Seringkali kekecewaan juga tidak bisa memandang bahwa masa depan kita sungguh ada bersama dengan Tuhan. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-15 dikatakan, jangan ada akar pahit dalam hatimu yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 3, yang terakhir, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mazmur 116 dikatakan bahwa Raja Daud memiliki beban yang begitu berat, bahkan sampai mati rasanya. Tetapi apa yang dikatakan Raja Daud, Mazmur 116 ayat yang ke-15, berharga kematian di hadapan Tuhan. Jadi kematian tidak membuat dia gentar, tidak membuat dia takut, tetapi lebih senang dan bersukacita karena bertemu dengan Tuhannya. Raja Daud merupakan contoh di mana dia sudah lahir baru di dalam Tuhan. Seperti 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23 berbicara tentang kelahiran baru dan harapan baru melalui kebangkitan Tuhan Yesus, menunjuk bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, menunjuk bahwa kita juga harus berbagi kasih itu kepada orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, gereja di mana kita beribadah, masyarakat, menyatakan, membuktikan Yesus yang sudah bangkit itu ada dalam hidup kita dan kita bagikan untuk mereka. Akhir kata, selamat berkarya di dalam kita mengimani kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saya akan menutup pantun serius santai. Tuku gedang neng pasar legi. Saben dina aku mau sabdaning Gusti. Ingkang ndadosaken tentreming ati. Awit Gusti tansah nganti. Amin. Immanuel. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh secara pribadi. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama beribadah pada Minggu Paskah ketiga ini. Dan saat ini kita diutus oleh Tuhan
Di tengah-tengah kondisi krisis, untuk senantiasa berkarya, karena Kristus telah bangkit untuk kita. Oleh karena itu kita bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Percayalah kepada Kristus setiap waktu. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa percaya padamu. Jadilah saksi Kristus. Mampukan kami ya Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 332, bait pertama dan kedua, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, menghibur yang sedih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Kristus telah bangkit, maka kebangkitannya juga membuat kita bangkit untuk berkarya bagi dunia. Untuk itu terimalah kekuatan berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam damai, salam damai, salam, salam.
Tuhan.